Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Happy the International Day of Mathematics. Hari ini saya, Heri Sendriana, diberi kesempatan oleh Ikip Siliwangi dan AIMES untuk memaparkan tentang literasi matematika numerasi. Pada kali ini, saya mencoba menggabungkan antara literasi matematika numerasi. Karena ada yang bertanya, apa itu literasi matematika? Apa itu literasi numerasi? Mari kita coba garap satu persatu. Kecakapan apa yang diperlukan untuk menghadapi fenomena pergeseran pada abad 21? Ini yang mendasari kenapa literasi menjadi viral pada saat ini. Pertama adalah literasi dasar, kompetensi, dan karakter. Di mana literasi dasar itu adalah literasi membaca, numerasi, IPA, TIK, finansial, budaya, dan bermasyarakat. Kompetensi tentunya adalah kemampuan kita mengarrange siswa menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Bagaimana dia mampu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan berkolaborasi. Kemudian karakter apa yang harus dikembangkan pada siswa kita dalam menghadapi perubahan pesat pada lingkungannya. Karakter ingin tahu, karakter inisiatif, karakter gigih, karakter adaptif, kepemimpinan, kepekaan sosial, dan budaya. Nah, selanjutnya konsep literasi itu merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengelola informasi ketika melakukan proses membaca dan menulis. Secara bahasa, literasi berasal dari kata literatus yang memiliki arti orang yang belajar. Sehingga literasi dapat dikatakan sangat dekat dengan proses membaca dan menulis. Sedangkan literasi juga bisa diartikan sebagai kemampuan berbahasa seseorang, kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis untuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Nah, konsep numerasi merupakan kemampuan menganalisis dengan menggunakan angka. Di sisi lain, terminologi numerasi juga merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan praktek yang berkaitan dengan penggunaan matematika di konteks non-matematika, dan secara khusus bagaimana matematika digunakan di tempat kerja maupun masyarakat. Konsep numerasi ini tidak terbatas hanya mencakup penerapan kecakapan dalam operasi bilangan, tetapi juga berkaitan dengan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir matematis secara umum. Kemudian menurut Steen itu ada 7 dimensi dari numerasi. Saya membaginya ketujuh itu dalam soft skill dan hard skill. Apa saja ketujuh itu? Yaitu kepercayaan diri akan matematika, apresiasi tentang hakikat dan sejarah matematika, serta peran pentingnya untuk memahami isu di dunia nyata. Sebagaimana peran matematika sebagai the queen of science. Kemampuan berpikir logis dan mengambil keputusan, kepekaan tentang bilangan dan simbol. Kemudian pada dimensi hard skill, kegunaan matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dalam berbagai konteks. Kemudian kemampuan penalaran dengan data, dan yang ketiga kemampuan untuk memanfaatkan beragam pengetahuan dan alat yang disediakan oleh matematika. Nah, literasi numerasi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan seperti menggunakan berbagai bilangan, menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk. Selanjutnya, matematika dan lalu apa matematika dan literasi matematika? Kita lihat, matematika itu adalah suatu ilmu tentang logika yang dibangun berdasarkan penalaran deduktif dan dijabarkan dengan simbol atau bahasa simbol yang terdefinisi secara sistematik.
antara satu konsep dengan konsep yang lain saling berkaitan, dan pembuktian matematika dibangun dengan penalaran deduktif. Sedangkan literasi matematika sebagai kemampuan individu untuk bernalar secara matematis serta merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika untuk menyelesaikan masalah dalam beragam konteks dunia nyata. Literasi matematika tersebut mencakup konsep, prosedur, fakta, dan alat untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Sedangkan menurut OECD di tahun 2017, ya, organisasi yang biasa melaksanakan PISA, itu literasi matematika itu tidak hanya fokus pada penggunaan matematika untuk menyelesaikan masalah dunia nyata, tetapi juga menempatkan penalaran matematika sebagai aspek utama untuk menjadi individu yang melek matematika. Lalu bagaimana proses berpikir pada literasi matematika? Pada dasarnya di literasi matematika itu ada 3 proses berpikir, bagaimana memformulasikan atau merumuskan, bagaimana menggunakan matematika itu, employ, dan bagaimana menginterpretasikan dari matematika. Nah, pada proses formulasi itu kita proses mengidentifikasi konsep maupun prosedur matematika yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dunia nyata. Kemudian kita harus mampu memahami situasi dunia nyata dan mengubahnya menjadi bentuk matematika. Menyiapkan struktur dan presentasi matematis, identifikasi variabel, dan menyederhanakan asumsi untuk mempermudah penyelesaian masalah. Nah, dari formulasi tersebut tentunya pemahaman masalah atau model matematika sehingga bisa menggunakan pemodelan tersebut menerapkan konsep atau prosedur matematika. Kemudian penggunaan penalaran matematis serta konsep, prosedur fakta, dan alat matematika untuk mendapatkan solusi matematis. Proses ini melibatkan aktivitas perhitungan dan kalkulasi atau kalkulasi, manipulasi bentuk aljabar, penyelesaian model matematika, analisis, seperti grafik, diagram, menyusun deskripsi, dan penjelasan matematis. Menggunakan alat matematika untuk mendapatkan solusi matematis. Selanjutnya, ketika proses interpretasi ya, ditafsirkan sesuai dengan konteks pemahamannya, sesuai dengan konteks pemahamannya, kemudian penerapan penalaran matematis untuk menggambarkan dalam kaitannya dengan konteks permasalahan. Selanjutnya, kalau begitu di struktur hubungan antara matematika dengan literasi numerasi itu menurut di kurikulum kita itu pada apa? Pada bilangan, pada operasi penghitungan, pada pengolahan data, dan pada geometri dan pengukuran. Kesemuanya itu berada pada lingkup dan set matematika. Nah, kalau begitu kita gabungkan literasi matematika numerasi. Literasi matematika dan numerasi fokus tidak hanya pada pemahaman konsep matematika, tetapi lebih lanjut lagi pada kemampuan untuk menerapkan konsep matematika tersebut. Nah, kalau begitu, literasi matematika numerasi didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang individu yang melek matematika, numerik, atau mathematically literate, menguasai lebih dari sekedar keterampilan dasar matematika, tetapi juga mampu menggunakan keterampilan matematika secara adaptif dan strategis untuk menyelesaikan masalah non-matematika yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori Vygotsky, dalam aktivitas pembelajaran literasi matematika numerasi, itu bagaimana ya socio-cultural learning
pada dimensi ini, proses pembelajaran harus diarahkan membentuk sebuah lingkungan pembelajaran yang bisa membangun motivasi untuk belajar. Sehingga budaya belajar dalam proses pembelajaran bisa dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Lingkungan belajar di luar sekolah bisa diarahkan dengan membentuk kelompok belajar di rumah dan lain-lain. Sehingga terjadi strategi membangun budaya literasi. Bagaimana mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi, mengupayakan lingkungan sosial dan afektif, kemudian mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literate. Literasi dapat menjiwai kepada pembelajaran. Nah, konteks literasi matematika numerasi bisa dilihat dari konteks personal, konteks sosial budaya, dan konteks saintifik. Kita lihat satu persatu. Misalkan ini dari konteks personal. Bagaimana literasi matematika numerasi itu selalu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dari seorang siswa atau setiap masyarakat. Misalkan begini, suatu restoran pizza menawarkan pizza dengan 2 macam topping dasar, yaitu keju dan tomat. Pelanggan juga dapat memesan pizza dengan tambahan ekstra topping. Ada 4 pilihan untuk ekstra topping, yaitu daging, jamur, salami, dan zaitun. Dina ingin memesan pizza dengan 2 macam topping berbeda. Berapa banyak pilihan kombinasi topping yang bisa dipesan oleh Dina? Nah, konsep personal ini bagaimana Dina merasakan dirinya ketika berhadapan dengan suatu pilihan dari makanan yang dia sukai. Kemudian yang kedua itu konsep sosial budaya. Nah, konsep sosial budaya ini bagaimana kita atau siswa diarahkan, contohnya adalah untuk melihat fenomena yang terjadi, kemudian mampu menganalisis, berpikir kritis, melakukan penalaran terhadap konsep sosial budaya yang terjadi di sekitar masyarakat. Seperti soal yang berikut ini. Ya, seorang reporter berita menunjukkan grafik dan menyampaikan bahwa grafik tersebut terdapat peningkatan kriminalitas yang sangat pesat dari tahun 1998 ke 1999. Nah, apakah penafsiran grafik oleh reporter tersebut tepat? Berikan penjelasannya. Nah, ini konsep sosial budaya dengan konteks kejadian yang terjadi di kehidupan nyata. Kemudian bagaimana konsep saintifiknya pada konteks literasi numerasi matematika yang ketiga. Kita contoh di konteks saintifik itu ada 2, ada konteks intramatematika, ada konteks ekstra matematika. Konteks intra matematika itu bagaimana saya menunjukkan ini dari gambar di bawah ini. Suatu rumah memiliki atap berbentuk limas. Gambar di bawah ini adalah model matematika dari atap rumah yang dibuat oleh siswa. Lantai loteng yaitu persegi ABCD pada gambar dan seterusnya. Pertanyaannya, luas lantai loteng ABCD berapa meter persegi? Pertanyaan kedua, panjang EF berapa meter persegi? Ini adalah konteks intra matematika. Demikian juga soal yang kedua dalam intra matematika. Nah, kalau ekstra matematika itu contohnya seperti ini, ya. Untuk diobati penyakitnya, seorang pasien di rumah sakit disuntik obat. Tubuh pasien secara bertahap mengolah obat tersebut sehingga setelah 1 jam hanya tersisa 60% obat. Pola ini berlanjut terus ya sampai hanya ada 60% obat dari periode 1 jam sebelumnya yang masih aktif. Pasien tersebut diberi dosis 300 mg obat pada pukul 8 pagi. Lengkapi tabel tersebut dengan menuliskan sisa obat yang masih aktif di akhir setiap 1 jam. Ya. Demikian penjelasan singkat tentang literasi matematika dan numerasi dalam rangka International Day of Mathematica. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.